Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan materi pelajaran kelas 11 ASKEP atau kelas 2 ASKEP, yaitu pelajaran KDTK, Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan. Ini kan kalian mau ujian tulis. Jadi materi-materi yang akan keluar, materi yang sering kita bahas ya, yang sering kita ulang-ulang seperti ROM. ROM itu merupakan singkatan dari Range of Motion, yaitu artinya rentang gerak. Itu yang ada fleksi, ekstensi, itu dia ROM. ROM itu terbagi dua ya, ROM aktif, ROM pasif. ROM aktif itu bisa dilakukan sendiri. ROM itu kan rentang gerak pada sendi. Nah, misalnya sendi siku ini, apa aja yang bisa kita lakukan? Fleksi, menekuk itu fleksi. Kita bisa ekstensi. Pada pasien apa saja yang tidak boleh dilakukan ROM atau range of motion atau rentang gerak? Contohnya misalnya pada pasien fraktur, pasien patah tulang, atau fraktur pada sendi itu kan tidak boleh dilakukan pergerakan, harus imobilisasi. Nanti bisa tambah parah kalau dilakukan pergerakan pada sendinya. Pada pasien yang mengalami nyeri di bagian sendi, yang mengalami inflamasi. ROM ada ROM pasif dan ROM aktif. ROM pasif itu yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya contohnya yang dilakukan oleh perawat pada pasien. Pasien stroke kan tidak bisa melakukan pergerakan. Itu kan dilakukan oleh perawat, digerak-gerakkan sendinya, seluruh sendi ya. Itu tujuannya apa? Agar peredaran darahnya lancar. Juga untuk mencegah kekakuan otot. Dan materi berikutnya yang sering kita bahas yaitu tentang posisi. Mengatur posisi pasien atau positioning. Ada posisi Fowler, semi Fowler, pada pasien apa dilakukan posisi tersebut. Posisi Fowler adalah posisi duduk, kakinya ke depan. Jadi posisi Fowler itu sudutnya 90 derajat. Pasiennya duduk seperti ini dan kakinya ke depan. Posisi Fowler itu biasa dilakukan pada pasien sesak yang sulit bernapas. Dan juga posisi semi Fowler. Kalau semi Fowler itu tempat tidurnya agak ke bawah, ke belakang sedikit. Jadi di antara tidur lurus dan juga duduk. Kalau Fowler seperti ini, kalau semi Fowler seperti ini. Dan berikutnya ada posisi Trendelenburg. Bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Tujuannya agar aliran darah lancar ke otak. Posisi tersebut dilakukan biasanya pada pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran. Pada pasien shock. Ada juga posisi SIM. Posisi SIM itu tidur miring ya. Posisi SIM ada dua, SIM kanan dan SIM kiri, karena ada miring kanan dan juga miring kiri. Posisi itu dilakukan biasanya pada pemberian obat atau pada tahap pemulihan. Misalnya pasien pasca kecelakaan, henti jantung dan henti napas, setelah diberikan pertolongan sudah jantung dan pernapasannya sudah berfungsi kembali, itu posisi pemulihannya biasa posisi SIM. Materi berikutnya itu vital sign. Tanda-tanda vital ada 4, tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan juga suhu tubuh. Untuk tekanan darah normalnya 90/60 sampai dengan 120/80. Mungkin yang kita bahas sebelumnya ada perbedaan sedikit dari rentang normalnya. Itu rentang normal tekanan darah itu tergantung referensi ya. Kalau adik-adik membuat 160 sampai 130 itu masih bisa karena masih dekat. Karena itu tergantung referensi. Referensi yang sekarang yang sering disebutkan, referensi dari WHO itu 90/60 mm air raksa sampai dengan 120/80 mm air raksa. Kalau masih beda sedikit masih bisa. Tergantung referensi yang kalian baca. Denyut nadi normal itu 60 sampai 100. Ada juga referensi yang mengatakan 60 sampai dengan 110 kali per menit. Dan berikutnya ada pernapasan 12 sampai 18 kali per menit. Mungkin ada juga referensi yang mengatakan sampai 20 kali per menit. Dan berikutnya suhu tubuh itu normalnya 36,5 sampai dengan 37,3 derajat Celcius. Vital sign yang baru saja kita bahas itu merupakan
tanda-tanda vital pada dewasa ya. Kalau pada yang usianya di bawah lagi, pada anak-anak itu lebih tinggi lagi rentang normalnya. Dan berikutnya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik. Ada 4 cara melakukan pemeriksaan fisik. Inspeksi, jangan salah ya, bukan infeksi tapi inspeksi dengan cara melihat, perkusi dengan cara mengetuk, palpasi dengan cara meraba, dan auskultasi dengan cara mendengar. Auskultasi ini yang biasa dilakukan menggunakan stetoskop. Jadi kita mendengarkan suara tubuh yang abnormal pada pasien. Dan materi berikutnya yang sudah sering kalian praktikkan yaitu pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi secara oral itu sudah kalian praktikkan. Secara NGT juga kita udah pernah praktik walaupun tidak secara menyeluruh ya. Dan juga pemberian nutrisi yang paling sering kita praktik itu IVFD. IVFD itu merupakan singkatan dari intravena fluid drip atau drop, yaitu pemberian nutrisi melalui intravena, pembuluh darah vena, yaitu pemasangan impuls. Itu sudah sering sekali kalian praktik, walaupun mungkin belum semua mendapatkan giliran, tetapi materinya sudah sering kita bahas. Dan selain itu ada materi mobilisasi, imobilisasi. Jika ada materi yang kurang dipahami, adik-adik bisa tanyakan. Terima kasih, semoga ujian kalian lancar. Assalamualaikum.